Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Shalom saudara dalam kasih Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember dan kita akan segera meninggalkan tahun 2020 dan kita akan menyongsong tahun 2021. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak terpengaruh oleh kondisi apapun dan situasi apapun yang menyurutkan atau yang berniat untuk mengurangi semangat kita untuk terus beribadah dan terlebih lagi untuk mempelajari firman-Nya. Kita tidak terpengaruhi oleh keadaan, oleh kondisi, tetapi kita akan berkomitmen terus untuk beribadah dan mempelajari firman Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir, dan kita butuh firman Tuhan untuk menjadi pengajar dan penolong kita, penuntun kita, sehingga kita sampai garis akhir. Saudara-saudariku, Ibu Gembala sudah menentukan satu topik, yaitu tentang buah-buah roh. Kita tahu semua buah-buah roh ada 9, yaitu di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Saudara-saudariku bisa buka nanti dan kita akan pelajari di sana. Dibaca nanti ada 9 buah roh yang dihasilkan dari kehidupan orang Kristen yang benar-benar mengenal Tuhan dan benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Itu akan menghasilkan 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini sampai dibuat lagu, saudara-saudariku. Jadi dari sejak sekolah minggu mereka sudah terbiasa untuk menyanyikan lagu ini, ya, karena ini memang buah yang dihasilkan oleh orang Kristen, harus diketahui. Karena setidak-tidaknya paling sedikitnya ada 3 buah yang ada disebutkan di dalam Alkitab, yaitu tentang buah pertobatan, lalu buah-buah roh yang tadi kita sebutkan ada 9, yang terakhir adalah buah jiwa-jiwa, dan itu semua adalah yang dituntut oleh Tuhan sebagai orang percaya. Buah pertobatan pertama kali, lalu menghasilkan buah-buah roh dalam perjalanan hidup kita sampai akhir, dan kita dalam perjalanan hidup kita juga kita harus menghasilkan buah-buah jiwa. Ya, buah jiwa-jiwa ini adalah buah-buah jiwa orang-orang yang bertobat, yang diselamatkan oleh karena pemberitaan firman Tuhan dan kesaksian kita. Itulah yang dituntut oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata apa? Hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Lalu dia pernah bilang apa? Pohon yang tidak berbuah ditebang, kampak itu sudah tersedia di samping akar. Jadi pohon yang tidak menghasilkan buah ditebang. Jadi sangat serius sekali, saudara-saudariku. Kita harus memiliki buah tersebut. Lalu Tuhan katakan apa? Buah yang dihasilkan harus tetap. Nah, artinya apa? 9 buah-buah roh tersebut harus ada pada kita. Ya, ini karena kita hari ini adalah topiknya membahas tentang buah-buah roh. Jadi 9 buah roh ini harus tetap ada pada kita. Jadi tidak boleh kurang. Jadi dari pertama saudara mengejar untuk memiliki 9 buah ini. Tidak boleh nanti berkurang jadi 8, jadi 7, atau bahkan jadi 1 atau tidak ada. Tetapi jumlahnya harus tetap ada. 9-9-nya ini kita memiliki secara komplit. Kadarnya boleh kita tambah. Misalkan kita semakin mengasihi, semakin memiliki sukacita, semakin memiliki damai sejahtera, dan sebagainya. Kadarnya boleh bertambah, tetapi jumlah 9 itu tidak boleh berkurang. Itu adalah hakikat dari Tuhan Yesus katakan apa? Hendaklah buahmu menghasilkan buahmu. Buah yang dihasilkan adalah tetap. 9-9-nya harus kita miliki. Kita akan berdoa, kita akan minta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita, sehingga kita bisa lebih mengerti lebih lanjut dari firman Tuhan tentang buah-buah roh ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Kami tiba pada saatnya Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu. Topik hari ini adalah tentang buah-buah roh, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Terima kasih Tuhan untuk satu topik yang sangat baik sekali ini Tuhan. Kami mau mempelajari lebih lanjut apa itu buah-buah roh. Bagaimana Tuhan lawan dari buah-buah roh, yaitu kedagingan, perbuatan kedagingan, dan sifat-sifat kedagingan. Semua itu adalah yang berlawanan dengan roh, buah-buah roh. Itu yang kami mau mempelajari Tuhan. Dan kami mau mempelajari banyak juga bagian-bagian firman Tuhan yang menguatkan untuk topik ini. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, saya yang memaparkan firman Tuhan, Tuhan pimpin agar bisa memaparkan dengan sejelas-jelasnya, dan jemaat dan orang yang mendengar adalah bagaikan tanah yang gembur yang siap ditaburi firman Tuhan. Kami bisa mengerti firman Tuhan yang diajarkan lewat hamba-Mu yang sangat sederhana ini yang Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan waktu untuk hati kami, pemberitaan firman Tuhan.
Biarlah Tuhan kuasai dan Tuhan pimpin. Roh Kudus menyertai kami orang-orang percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 19-23 diceritakan ada 9 buah roh. Tetapi kalau saudara baca komplit, nanti saudara bisa baca di mungkin di rumah atau malam atau pagi, siang, sore, jikalau saudara senggang, saudara pelajari terus ya. Galatia 5 ayat 19-23 itu menceritakan bahwa selain buah roh itu juga ada lawannya, yaitu adalah 15 perbuatan daging, keinginan daging. Ada katanya dikatakan ada apa? Ada mementingkan diri sendiri lah, ada iri hati, kedengkian, ada percideraan, banyak sekali, ada 15 lawan 9, saudara. 15 hal-hal yang tidak baik yang membawa kita manusia menuju kehancuran, dan melawan 9 yang dituntut oleh Tuhan Yesus, buah-buah roh, yaitu 9 itu yang menuntun hidup orang percaya menuju pada kesempurnaan Kristus. 15 lawan 9. Cara yang paling gampang sebenarnya adalah dibuat list, saudara. Dibuat list, ada 9 buah roh, yang itu kita bisa gampang hafalnya. Karena kenapa? Di sekolah minggu pun sudah diajarin. Jadi sesuatu yang baik ini dibuat lagunya, ada lagunya. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini banyak sekali saudara versinya. Jadi itu dari sekolah minggu sudah terbiasa dengan lagu tersebut ya. Jadi dilantunkan dalam lagu, jadi bisa mudah teringat. Nah, kalau kita hafal, jadi enak waktu kita bertindak melakukan segala sesuatu dalam segala bidang hidup kita, sebagai seorang karyawan, pelajar, ibu rumah tangga, atau apapun lah. Waktu kita bertindak, bermasyarakat atau bergaul, kita ingat, jika kita melakukan sesuatu, kita bisa lihat ini sesuai dengan buah roh atau tidak, atau atau sesuai dengan 15 keinginan daging tersebut. Nah, kita punya listnya, saudara dan saudariku, 9 buah roh dan 15 keinginan daging tersebut atau perbuatan daging tersebut. Kita list yang mana yang 9 buah roh yang belum kita miliki, kita akan tambah. Yang mana yang belum kita punyai, kita harus tambah, atau mungkin kadarnya masih kurang, kita akan tambah gitu, saudara dan saudariku. Kurang sukacita, kita tambah sukacita. Nah, lalu yang 15 keinginan daging ini kita akan buang, kita akan reduce sampai tidak ada. Contohnya apa? Iri hati, dan kedengkian, percideraan, ya, mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Ada 15, saudara. Yang itu kita akan reduce, kita akan kurangi sampai akhirnya hilang. Akhirnya tinggal yang 9 buah roh ini. Nah, ini adalah hakikat dari hidup orang percaya. Waktu orang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam gambar-gambar, saudara dan saudariku ya, itu ada gambar hati. Orang yang bertobat, yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, itu ada gambar hati. Lalu di dalam hatinya itu, kalau kita lihat itu ada sepertinya kayak bangku gitu ya, ada kursi gitu. Nah, kursinya itu, waktu orang belum mengenal Tuhan Yesus, atau belum hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, belum ada Roh Kudus yang menyertai dan memimpin hidup orang Kristen, maka gambarnya adalah di dalam hati tersebut ada bangku. Bangku itu diduduki oleh kita sebagai orang yang belum mengenal Tuhan atau belum dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ada kesombongan, ada keserakahan, ada pamer, ada segala hal yang tidak baik, saudara dan saudariku. Itu digambarkan ada kursi diduduki oleh kita sebagai manusia. Tetapi orang sudah menerima Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dipimpin, dikendalikan, dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan kita untuk memiliki buah-buah roh. Nah, gambarnya pun jadi berbalik, saudara. Kursi tersebut bukan diduduki oleh kita lagi sebagai manusia, orang yang percaya diselamatkan Tuhan Yesus. Tetapi kursi tersebut adalah diduduki oleh salib. Yaitu artinya apa? Melambangkan Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang duduk di salib itu. Dia yang memerintahkan kita, yang mengajarkan kita, memimpin kita. Dan kita duduk di mana? Kita duduk di bawah kaki kursinya itu loh. Di bawah kaki kursi. Jadi kalau Tuhan Yesus duduk di kursinya, kita di bawah kaki Tuhan. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi bedanya orang Kristen yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, yang percaya pada Tuhan Yesus, di hatinya itu ada kursinya itu adalah diduduki oleh Tuhan Yesus, dan kita di bawah kaki Tuhan atau di bawah kaki kursi. Ya, itulah adalah gambarannya. Nah, saudara-saudariku, kita akan buka satu nats Alkitab juga. Tadi kita buka di Galatia 5 ayat 19-23. Itu saudara bisa baca juga, nanti akan lihat 9 buah roh yang tadi dilakukan itu, dan juga ada 15 keinginan daging. Saudara harus hafal, baca yang mana yang ditambahkan, yaitu buah-buah roh. Kita tambahkan, kadarnya kita tambah, jumlahnya kita tambah. Tetapi yang keinginan daging 15 itu kita akan kurangi sampai akhirnya hilang. Nah, kita buka satu nats juga yang menjadi penuntun kita saat ini adalah di dalam Roma 7 ayat 18-23 kita akan baca.
Saya akan bacakan bagi saudara dan saudari semua, menjadi berkat bagi kita semua. Roma 7 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan, ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Maksudnya itu kehendak untuk mencari Tuhan, mungkin berbuat baik, yang berlawanan dengan kehendak aku ini yang jahat, ya. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dikatakan apa? Sebab kehendak memang ada di dalam aku, kehendak untuk berbuat baik, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya, kehendaknya itu malah kehendak yang jahat. Jadi manusia itu dikuasai oleh kedagingan. Makanya digambarkan tadi adalah apa? Hatinya itu ada bangku, bangkunya diduduki oleh kita sebagai manusia, orang yang egois, orang yang jahat itu loh. Berkuasa, keinginan daging, serakah, apa-apa mementingkan diri sendiri, tamak, dengki, iri hati, semuanya itu ada di situ. Nah, makanya jadi bayangkan kalau hati itu dikuasai oleh keinginan daging, dipimpin oleh keinginan daging, tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang menghasilkan adalah menuju pada suatu keadaan yang semakin buruk, dan akhirnya adalah membinasakan. Nah, saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan, kita baca lagi ayat 19. Dikatakan apa? Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi walaupun kita ada keinginan baik dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita mau melakukan, tetapi yang keluar itu kadang itu adalah yang sesuatu yang jahat. Karena kenapa? Manusia itu hidup di dalam dunia. Dunia ini adalah sesuatu yang jahat, di mana iblis pun dibuang ke dunia dan iblis menguasai dunia. Nah, hati-hati kita sebagai orang Kristen, orang yang belum percaya Tuhan, atau orang yang sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, dan kita harus hati-hati hidupnya. Karena kenapa? Dunia ini dikatakan apa? Ada di dalam tangan iblis, dalam kuasa iblis, dan kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudariku, sesuatu yang baik yang kita ingin lakukan, tetapi yang keluar adalah sesuatu yang jahat. Karena apa? Keinginan kita, keinginan daging, dan kita hidup di dunia yang memang dikuasai oleh iblis. Bagaimana kita bisa menjadi baik? Makanya kita perlu tuntunan dari Roh Kudus untuk menghasilkan buah, mengalahkan kejahatan tersebut lewat dari kebaikan yang kita hasilkan, lewat dari kerjasama yang manis antara Roh Kudus yang memimpin kita dengan rohani, dengan pikiran, dengan perasaan kita sebagai manusia yang berkehendak bebas. Saudara-saudariku, kita baca lagi ayat 20-nya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi ada dosa. Jadi menjadi sesuatu kekuatan di dalam kita yang menggerakkan supaya orang itu selalu berbuat jahat. Padahal kita sudah mendengar sesuatu yang baik, tapi kita tak kuasa untuk melepaskan itu. Dan senantiasa untuk menghasilkannya, selalu menghasilkan sesuatu yang perbuatan jahat, perbuatan yang tidak, yaitu perbuatan dosa yang melanggar perintah Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan, yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Nah, saudara dan saudariku dikasih Tuhan, kita lihat lagi ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kita mau melakukannya yang baik, tapi yang jahat yang keluar. Nah, kita hidup di dalam dunia, ya. Kalau kita baca terus ayat-ayat ini ada pertentangan gitu di dalam tubuh kita. Walaupun kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi yang keluar yang jahat. Nah, untuk itu kita perlu menaklukkan, kita harus mengundang satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini dia sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan Yesus waktu datang ke dalam dunia, dia menyelesaikan karya keselamatan, dan kemudian dia naik ke atas. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia yang terbatas, sehingga dia bisa mati, saudara. Dia tebus kita. Kemanusiaannya bisa mati, tetapi rohnya, ingat saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan, rohnya adalah roh Allah. Dia bisa rebut kembali dan dia bisa bangkit kembali. Nah, kita mengundang pribadi Allah tersebut sehingga ia bisa menguasai dan memimpin kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang mengalahkan kejahatan. Kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan, yaitu 9 buah roh itu. Kita lihat ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi dosa itu sampai mengikat kita, anggota-anggota tubuh, untuk berbuat dosa, melawan ketetapan Tuhan, melawan perintah Tuhan. Dan kita, jikalau manusia belum dibebaskan, belum dipimpin oleh Tuhan Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus
Ya, dia berikan Roh Kudus untuk memimpin kita. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia tinggalkan kita sebagai seorang yatim piatu. Dia akan janjikan seorang penolong katanya. Dia akan janjikan seorang penghibur yang akan menghibur kita jikalau kita lemah, jikalau kita kesulitan, kesusahan di dalam dunia ini. Dia janjikan penolong. Apa itu penolong? Yaitu Roh Kudus. Saudara-saudariku, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang sebentar lagi kita akan peringati kelahirannya dalam perayaan Natal, saudara-saudariku. Allah yang Immanuel, Allah yang tidak meninggalkan kita. Bapa merencanakan keselamatan lewat dia kosongkan dirinya menjadi pribadi Yesus, manusia 100%. Ya, dia memiliki roh Allah karena dia Allah, dan dia selesaikan tugasnya dan dia naik ke atas, kembali ke surga rumahnya, dan dia tidak tinggalkan kita sebagai seorang yang seperti orang domba yang kehilangan induk, sebagai yatim piatu dikatakan tapi dia karuniakan penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini menuntun kita orang percaya menjadi manusia yang menjadi manusia yang berguna, yang dikenang, nanti bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang bisa memberkati banyak orang, dan itu menghasilkan juga buah-buah Roh Kudus hidup yang secara kasat mata kita akan lihat itu bertentangan dengan keinginan daging itu. Kita menjadikan kita orang yang berbeda gitu, saudara dan saudariku. Nah, kita lihat di ayat yang ke-24 diakhiri dengan satu pertanyaan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini adalah pertanyaan siapa yang akan melepaskan aku, saudara-saudariku? Tidak bisa, saudara, karena dunia ini sudah di dalam kuasa kendali iblis. Kita ada di dalamnya, dan yang sanggup melepaskan kita itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah yang menolong kita. Dia menolong kita dalam pribadi Yesus yang menggenapkan karya keselamatan. Dia sudah selesai, dia naik ke surga, dia tidak tinggalkan kita, dia kirimkan Roh Kudusnya, yaitu pribadi dia sendiri. Di bagian lain dalam surat-surat Paulus, kalau saudara baca dengan teliti, dikatakan apa? Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Jangan di sebagian lain dikatakan apa? Roh Yesus. Jadi rohnya Yesus itu yang tidak meninggalkan kita, diberikan kepada kita, ada di dalam hati kita untuk menuntun orang percaya. Dia yang bertahta di dalam hati kita, sehingga kita menjadi dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh pribadi Yesus itu. Saudara-saudariku, tadi dikatakan apa? Bangkunya itu sudah diduduki oleh Tuhan Yesus, sehingga bukan keinginan-keinginan kita lagi, tetapi keinginan-keinginan dari Roh Kudus atau Tuhan Yesus yang membentuk kita, menuntun kita, yang menuju pada sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, menuju pada kesempurnaan Kristus. Saudara dan saudariku dikasih Tuhan, ada beberapa lagu-lagu dari gereja dulu juga ada ya, dikatakan bagus, saudara. Jadi ada perubahan setelah manusia itu dipimpin oleh Roh Kudus. Semuanya itu berbalik seperti dari berlawanan dengan apa yang diminta oleh dunia. Dikatakan apa di dalam lagu tersebut, saudara? Saya sangat senang sekali lagu ini. Perintahkanlah hatiku dan bertahta di situ, dan kehendak diriku jangan lagi berlaku. Wah, bagus sekali saudara kata-katanya. Di bagian refnya lebih indah lagi. Dalam darahnya yang terindah, segenap hidupku tersucilah, segenap raga jiwaku milikmu, kini sampai selamanya. Sampai kita di surga itu kita milik Tuhan. Sekarang ini kita milik Tuhan. Sampai ke surga pun kita milik Tuhan. Tuhan yang menuntun kita, yang menebus kita, dia yang memimpin kita lewat pribadi Roh Kudus yang dianugerahkan untuk mendampingi kita sampai kita mencapai garis akhir, saudara-saudariku. Nah, itu sangat indah sekali. Ya, ayat ini kiranya menjadi tuntunan bagi kita semua ya. Roma 7 ayat 18 sampai 23. Jadi sesuatu yang jahat itu dihasilkan oleh kita gitu loh. Nah, bayangkan saudara kalau kita tidak melepaskan diri. Tadi dikatakan ayat 24 apa? Aku manusia akan celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau kita tidak melepaskan diri dari ini, kita akan menuju pada kehancuran, saudara. Perbuatan dihasilkannya jahat, merugikan orang, membuat orang semakin rusak, saudara. Bayangkan saja, saudara, jikalau kita mempunyai sifat mementingkan diri sendiri atau keserakaan, akan menyebabkan nanti akan ke tahap selanjutnya adalah apa? Akan ada percideraan, akan ada perseteruan, ada dengki, iri hati. Itu membawa sesuatu yang ke arah yang tidak baik. Nanti akan ujung-ujungnya adalah kebinasaan total. Nah, Alkitab katakan, saudara dan saudariku, saudara, saya akan ringkaskan bagi kita semua. Ya, manusia ini memang terikat di dalam satu dunia yang penuh dengan dosa. Ya, iblis berkuasa di dalamnya. Ya,
dan Tuhan memberitahukan kita lewat Alkitab. Kiranya sekurang-kurangnya ada 7, saudara-saudariku. Saya akan ringkaskan bagi saudara-saudari. Kita tidak perlu baca ayatnya. Saudara bisa lihat apa yang saya ucapkan ayatnya, nanti saudara pelajari lagi karena kita tidak cukup waktu. Saudara bisa lihat juga di kolom komentar, saya ada tulis ayatnya dan kita bisa sama-sama cek ya. Jadi dikatakan apa? Manusia itu dikandung, diperanakan dalam kesalahan dan dikandung dalam dosa. Itu ayatnya ada, saudara. Kalau lihat di Mazmur 51 ayat 7 ya, saudara bisa lihat nanti. Jadi dari kandungan saja tuh kita sudah dikandung oleh mama kita yang mungkin memang berdosa, yang memang bersalah, tidak luput dari kesalahan. Di dalam kandungan saja kita sudah berdosa, bersalah. Bayangkan saudara, bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu dikatakan apa? Next, berikutnya. Dikatakan apa? Sejak lahir sudah sesat. Itu ada dicatat saudara di dalam Kejadian 8 ayat 21, lalu di dalam Mazmur 14 ayat 3. Mazmur 14 ayat 3, lalu di dalam Yesaya 48 ayat 8, dan di dalam Roma 3 ayat 11. Jadi menceritakan bahwa sejak lahir itu sudah sesat. Lalu apa? Urutan berikutnya adalah hati manusia jahat sejak kecil. Jadi sejak kecil, setelah lahir ya, sejak lahir itu juga sesat, dikandung dalam dosa, diperanakan dalam kesalahan. Lalu sejak lahir itu sudah sesat. Lalu apa? Sejak kecil sudah jahat. Ini ayatnya ada saudara. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21. Saudara catat atau saudara nanti baca di kolom komentar itu ya, atau cek nanti. Lalu di Mazmur 13 ayat 19. Itu dicatat saudara-saudariku. Kemudian dikatakan apa lagi? Hati manusia tegar dan jahat. Tegar ini bukan tegar untuk sesuatu yang baik ya. Kalau tegar itu kan kokoh kuat itu, tapi untuk sesuatu yang jahat ya. Jadi tegar dan jahat gitu loh. Jadi udah jahat tegar lagi. Keras tengkuk, susah dirubah gitu loh. Nah ini dicatat saudara. Ada di mana? Di Yeremia 16 ayat 12. Itu dicatat urutannya seperti itu. Lalu kita lihat lagi di Pengkhotbah 7 ayat 20, apa dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi. Tidak ada. Ada ayatnya, Tuhan mencari dan melihat ke sekeliling bumi, adakah didapati orang yang benar di muka bumi? Jawabannya apa? Di Pengkhotbah dikatakan apa? Tidak ada orang yang benar, saudara-saudariku. Tuhan cari, semua orang berdosa. Kitab Roma katakan, semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dikatakan ada lagi apa? Semua manusia di bawah kuasa dosa. Itu ada di dalam kitab Galatia 3 ayat 22. Dan yang terakhir, karena semua urutan yang 6 tadi itu, yang terakhir ujung-ujungnya adalah sesuatu yang sangat mencelakakan kita, yaitu apa? Upah dosa adalah maut, ada di dalam Roma 6 pasal 23. Jadi saudara lihat urutannya tersebut saudara, ya, bahwa manusia dikandung dalam kesalahan, diperanakan dalam kesalahan, dikandung di dalam dosa, sejak kecil sudah sesat, lalu sejak lahir sudah sesat, sejak kecil sudah jahat, tegar dalam kejahatan, tidak ada yang benar di muka bumi, semua manusia di bawah kuasa dosa, dan terakhir ujung-ujungnya adalah upah dosa adalah maut, membawa kepada kebinasaan. Kalau kita tidak melepaskan diri dari ini semua, seperti yang ditanya di dalam kitab Roma tadi ayat pasal 7 ayat 24, siapa yang akan melepaskan aku dalam dari tubuh ini yang mau melakukan sesuatu yang jahat? Wah, kita akan celaka saudara, ujung-ujungnya akan berakhir di maut, ya, di neraka saudara. Untung jawabannya adalah apa? Tuhan Yesus. Jadi pengharapan di dalam Tuhan Yesus, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita, ya, dosa kita ditanggungkan kepada Tuhan, dan kita dijadikan orang yang benar, dibenarkan di mata Tuhan, dan kita bertobat, kita rubah hidup kita, dan kita menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan dunia hasilkan. Dunia menghasilkan 15 keinginan daging, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk menghasilkan 9 buah-buah roh, ya, yang tadi ada lagunya itu. Lagunya saudara dan saudariku mesti pelajari itu, lagunya mesti hafal, karena itu cuman beberapa baris aja itu akan membantu kita untuk melakukan sesuatu. Kita ingat bahwa ini sesuai dengan buah roh. Nah, kalau kita melakukan sesuatu dan mungkin sangat sesuai dengan 15 keinginan daging, nah itu kita mesti lawan saudara-saudariku. Cuman sayangnya memang tidak ada yang mengarang 15 keinginan daging. Mungkin karena sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang konotasinya jelek, yang membawa kita pada kecelakaan, pada maut. Jadi tidak ada orang yang mau mengarang lagu ini. Tetapi buah-buah roh ada yang ngarang lagunya saudara. Puji Tuhan ya, syukur kepada Tuhan. Jadi ada orang yang mengarang lagu sehingga bisa membantu kita untuk mengingat 9 buah roh yang kita miliki. Saudara-saudariku yang kasih Tuhan, kemudian kita akan lihat ya di dalam kitab tadi ya,
Roh Kudus yang memimpin kita untuk menghasilkan buah-buah roh itu, kita lihat peranan Roh Kudus itu apa di dalam kehidupan orang percaya. Kita bisa baca di dalam Yohanes 16 ayat 8, saudara-saudariku. Ya, kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 8, dikatakan apa? Peranan dari Roh Kudus. Dikatakan firman Tuhan begini, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, itu loh yang tadi dijanjikan oleh Tuhan Yesus, penghibur atau penolong. Dan kalau ia datang, ia ini adalah Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Jadi dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, jadi Tuhan utus Roh Kudus untuk menginsafkan kita, untuk mengerti, mengenal, dan tahu akan adanya dosa. Yaitu dosa apa? Perbuatan melanggar perintah Tuhan, perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, melawan Tuhan, melawan ketetapan Tuhan, melawan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, lalu apa? Setelah dosa, kita juga bisa diinsafkan bahwa setelah dosa itu ada juga yang benarnya apa? Kebenarannya itu apa? Kebenarannya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kebenaran itu yang datang, yang menyelamatkan kita. Selain menyelamatkan kita, dia juga mengajarkan kebenaran. Dia anugerahkan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam kebenaran. Nah, Roh Kudus ini yang menuntun kita. Nah, Yesus katakan apa? Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, 3 hal, saudara: jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, dikatakan apa? Jadi setelah dia datang, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan terakhir yang paling ujungnya adalah penghakiman. Penghakiman ini adalah berbicara tentang penghukuman dan juga berbicara tentang reward. Jadi jikalau kita memiliki kebaikan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita terima rewardnya ya dalam penghakiman tersebut. Tetapi penghakiman juga berbicara tentang penghukuman, yaitu jikalau kita tidak memberikan hidup kita percaya pada Tuhan, memberikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, kita tidak menghasilkan suatu buah-buah roh atau kebaikan menuju ke kesempurnaan Kristus. Nah, penghakiman ini akan berubah menjadi penghukuman, ya, saudara-saudariku. Jadi ada konsekuensinya. Nah, ini adalah peranan Roh Kudus. Jadi saudara-saudariku ingat, dia akan datang menginsafkan dunia, menginsafkan kita, yaitu akan adanya dosa. Dan setelah ada dosa, kita mesti tahu yang benar, yaitu kebenaran di dalam Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus menuntun hidup kita. Dan ujung-ujungnya dia memberitahukan bahwa ada penghakiman. Penghakiman adalah berbicara tentang penghukuman dan juga bisa berbicara tentang reward, yaitu sesuatu yang hadiah yang akan diberikan kepada kita, umat yang percaya, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, jadi saudara sudah lihat, kadang-kadang kita sudah tahu, sudah mengerti ya, di dalam dunia ini, di dalam tubuh kita pun ada pertempuran sebenarnya antara 9 buah roh dan 15 keinginan daging. Nah, manusia kadang-kadang suka sombong, saudara-saudariku. Dia katakan apa? Manusia bisa berbuat baik, bisa menjadi baik, bisa menjadi orang yang mulia lewat usaha manusia. Tetapi Alkitab katakan, saudara-saudariku, Alkitab katakan apa? Pandangan Alkitab berbeda dengan dunia. Dunia katakan bahwa manusia bisa berbuat baik, bisa mencapai kemuliaan dengan usahanya sendiri. Tetapi bagi Alkitab, dari sudut pandang Allah, tidak bisa. Jadi kalau saudara lihat adalah dikatakan di dalam kitab apa? Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6, saudara bisa cek dan pelajari sendiri nanti. Di situ dikatakan apa? Amal manusia itu, ya, maksudnya berbuat baik untuk menyenangkan Tuhan lah, untuk mencapai keselamatan, itu seperti kain kotor, saudara-saudariku. Ya, Yesaya 64 ayat 6 itu katakan dengan tegas. Jadi kesalehan kita itu seperti kain kotor. Maaf saudara-saudariku, kenapa kain itu kotor? Ini bukan sekedar kain, dan di bagian yang lain dikatakan apa? Menajiskan. Ya, kita ini manusia orang yang menajiskan. Ya, kalau kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan lewat amal soleh, dikatakan apa? Kenajisan, sesuatu yang najis. Lalu ditambahkan apa ayatnya? Seperti kain kotor. Jadi kalau digambarkan itu kain kotor ini bukan seperti kain topo yang melap-lap meja kotor kayak gitu. Mungkin, maaf saudara-saudariku ya, maaf. Ini untuk menjelaskannya adalah mungkin dengan gambaran sebagai mungkin kalau wanita itu kan kita kan ada suka datang bulan, saudara-saudariku ya. Maaf ya, saya menjelaskannya pakai sesuatu yang biar lebih jelas gitu loh. Jadi ada datang bulan itu bisa mengeluarkan darah kotor, saudara, waktu dia menstruasi ya. Maaf. Nah, darah menstruasi ini lalu dilap pakai kain. Nah, jadi kain itu kain kotor seperti itu jadinya. Jadi untuk lebih jelasnya itu seperti itu. Seperti kain kotor amal kita.
perbuatan kita. Alkitab berkata seperti itu. Ditegaskan lagi di dalam apa? Mazmur 62 ayat 9 ya. Mazmur 62 ayat 9, saudara dan saudariku bisa cek dan baca. Dikatakan apa? Dikatakan lebih jelas lagi. Jadi suatu nista jika dikatakan manusia itu mulia. Maksudnya dengan usaha sendiri ya, mulia dengan usaha sendiri maksudnya. Dia mencapai kemuliaan, mengerjakan segala sesuatu ya. Suatu dusta kalau dikatakan manusia itu mulia. Karena apa? Bobotnya itu nggak ada. Waktu ditimbang dalam neraca Tuhan, bobotnya itu ringan, boro-boro ditimbang, nggak nyentuh timbangan, dia terbang kayak angin gitu. Seperti angin, ditiup angin, lebih ringan dari angin bahkan dikatakan di Mazmur 62 ayat 9. Jadi suatu dusta, suatu nista. Maksudnya itu kalau berbicara tentang kemuliaan manusia dalam konteks ini usaha manusia untuk memuliakan diri sendiri mencapai kemuliaan. Jadi suatu dusta tidak ada, saudara dan saudariku. Nah, kita memiliki tubuh seperti ini, ada pertentangan antara 9 buah roh dengan 15 keinginan daging. Kita hidup di dunia ya, yang memang iblis berkuasa ya, iblis menguasai dan memainkan peranan untuk menekan kita. Nah, siapa yang akan menyelamatkan kita? Yang tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Lewat pengorbanan di kayu salib kita terima dia. Sebentar lagi kita merayakan Natal, kedatangan Tuhan Yesus. Dia datang kepada kita semua. Dia mau membebaskan kita. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? 10b ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang supaya mereka memiliki hidup ya, dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Saudara dan saudariku yang kasih Tuhan, beruntung sekali Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, mengosongkan diri sehingga dia mau bisa menjalankan misinya, yaitu mati menjadi korban tebusan. Dia selamatkan kita. Bahkan dia setelah selesai pun dia tidak tinggalkan kita seorang diri, saudara-saudariku. Dia kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Kristus, Roh Yesus. Dicatat dalam bagian kitab Paulus, saudara-saudariku. Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Yesus yang memimpin kita terus. Maunya tinggal di dalam hati kita terus, dekat-dekatan dengan manusia, menuntun manusia. Kerinduannya terus menuntun kita, orang percaya, menuntun sampai pada akhirnya. Bayangkan saudara-saudariku, siapa yang melepaskan kita lewat di tubuh kita yang celaka ini, saudara dan saudariku? Tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dan dia karuniakan Roh Kudus yang menuntun kita menjadi orang percaya, menjadi orang yang berkemenangan, memiliki 9 buah roh tersebut, saudara-saudariku. Saudara-saudariku, itu adalah pesan terbaik ya untuk menghormati Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia. Dia berkarya bagi kita. Ya, itu adalah suatu pesan yang terbaik bahwa Tuhan selamatkan kita lewat karyanya. Dan dia tidak tinggalkan kita. Dia karuniakan Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga kita bisa membedakan, saudara-saudariku, 9 buah roh yang dituntut Tuhan ini ya, yang dituntut buah roh ini yang harus ada, jumlahnya harus tetap, tidak boleh kurang, kadarnya boleh ditambah. Semakin lebih, lebih kasih, lebih sukacita, lebih damai sejahtera, lebih murah hati, lebih baik, lebih sabar, lebih lemah lembut, lebih menguasai diri ya, lebih baik, saudara. Nah, ini bisa mengalahkan keinginan daging yang jumlahnya 15 itu, saudara. Nah, saya juga sudah tulis di kolom komentar, ada listnya, saudara bisa hafal. Mungkin saya sudah bantu juga kelompokin ya, per baris gampang sekali, saudara. Jadi ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini 3 ini ya, sebenarnya ini temenan, ini semuanya saudaraan ini. Ada percabulan ya pasti cemar, orang yang sering bercabul ya, udah mengotori diri dan mengotori orang yang dicabuli, saudara. Itu apa? Ada kecemaran. Dan itu semua dibalut dalam satu kata, yaitu hawa nafsu. Lalu ada dikatakan penyembahan berhala dan sihir. Nah, 2 ini adalah kakak beradik, saudara dan saudariku. Penyembahan berhala biasa dilengkapi lagi, tambah lagi sihir, lebih dalam lagi sehingga dia menjadi lebih kuat lagi. Lalu dikatakan ada perseteruan, ada perselisihan, iri hati. Nah, ini juga 3 ini juga saudaraan, saudara. Ada perseteruan, ada perselisihan. Perseteruan itu permusuhan, maunya itu berperang sama orang, berseteru. Ya, adanya akhirnya ada perselisihan, berselisih. Ya, biasanya juga dibangkitkan karena iri hati. Lalu ada lagi
apa? Ada amarah, gampang marah. Ya, itu amarah itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik selalu dan tidak baik juga untuk kesehatan. Lalu ada apa? Kepentingan diri sendiri. Nah, kepentingan diri sendiri ada sifat egois. Apa-apa punyaku, milikku, untukku, semua untuk karirku, untuk kekayaanku, anak cucuku. Ya, semuanya untuk kepentingan diri sendiri lah. Padahal firman Tuhan katakan apa? Pikirkan juga kepentingan orang lain. Pikirkan kepentingan orang lain. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus mengajarkannya, Alkitab itu terbalik, saudara. Lebih kebalikan dari dunia ajarkan. Ya. Lalu dikatakan ada apa? Percideraan dan roh pemecah. Percideraan. Nah, ini udah lebih dari perselisihan dan dari apa? Perseteruan. Ada percideraan, cedera sampai membuat orang terluka. Mungkin ada baku hantam, ada perang atau apa. Ini larinya sudah ke percideraan. Lebih kadarnya lebih apa? Lebih berat, lebih bobotnya. Lalu ada roh pemecah. Roh pemecah itu hati-hati, saudara. Jadi harusnya kita bersatu. Mazmur 133 katakan apa? Sungguh alangkah baiknya bila kita hidup rukun dan damai. Tapi ada roh pemecah, ada gosip, ada fitnah, ada ya roh pemecah yang kadang-kadang membuat kita tidak bersatu, akhirnya saling membenci. Nah, itu roh pemecah ini yang adalah tawaran dari dunia, ya, yang menjadi ciri khas dunia, saudara-saudariku. Lalu dikatakan ada apa? Kedengkian. Nah, kedengkian, apa bedanya kedengkian dengan iri hati? Tadi kan kita ada sebutkan, ada penyembahan, ada perseteruan, perselisihan, dan iri hati. Lalu ada kedengkian. Apa bedanya iri hati dan kedengkian, saudara? Ya, kadarnya. Sekali lagi saya katakan kadarnya. Kalau iri hati itu adalah cuma sebatas pikiran, perasaan, emosi. Jadi saudara mungkin melihat sesuatu, teman atau orang lain ya memiliki barang A gitu loh. Kita tidak memilikinya, kita kepingin. Nah, kita kepingin, lalu kita iri hati. Kita jadi sebel sama orang itu yang memiliki. Aduh, dia punya, kita nggak punya. Kepikiran. Nah, itu iri hati. Kita jadi berpandangan sama orang itu jadi beda gitu loh. Dan nah, itu namanya iri hati, saudara. Jadi kita kayak nggak senang sama orang yang memiliki itu. Nah, tapi kalau kedengkian beda, saudara. Kedengkian itu adalah iri hati yang sudah kuadrat, dalam gitu, semakin dalam. Kedengkian itu bukannya kita lagi benci sama orangnya, ingin memiliki barangnya, atau mungkin tidak senang kepada orangnya, tetapi kita sudah berpikiran, kita udah berpikiran jahat, kita mau mencelakakan dia gitu loh, mau kita harapin supaya dia tuh celaka atau dapat suatu musibah atau apa, dengki gitu loh. Jadi sesuatu yang jahat ditimpakan kepada orang itu yang memiliki. Ya, kita tidak mempunyai barang itu, kita iri hati, kita dengki itu, kita menginginkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek terjadi pada orang itu, sehingga orang itu bisa jatuh atau lebih di bawah kita. Nah, itu udah kedengkian, saudara. Iri hati dan kedengkian itu sebenarnya itu bapak anak gitu loh. Tapi kedengkian ini lebih bobotnya lebih berat, jadi kayak bapak gitu loh. Sedangkan iri hati baru anaknya, level anak, jadi lebih berat dia bobotnya. Nah, bayangkan saudara, kalau tubuh kita mengikuti cara-cara seperti ini, cara-cara dunia. Lalu terakhir katakan ada dua kemabukan dan pesta pora. Kemabukan dan pesta pora itu ya kawanan juga. Ya, ini bersaudaraan nih. Orang mabuk itu ya biasa pesta pora. Orang mabuk itu kan boros, royal gitu loh. Yang pengeluarannya juga udah nggak terkontrol. Yang penting untuk mabok aja dah. Nah, hidupnya udah kacau, saudara. Nah, 15 ini, saudara-saudariku, tadi sudah kita baca. Itu ada sesuatu yang serem. Ini sesuatu yang kita harus jauhi, ya. Ini berlawanan dengan buah-buah roh yang jumlahnya 9. 15 keinginan daging, ya, perbuatan daging ini membawa kita pada kehancuran. Kemabukan, pesta pora, ya, mabuk nanti ditangkap polisi, mungkin kita berbuat masalah, melanggar hukum, ya, kita malah mencelakakan orang, ya, akhirnya ujung-ujungnya jadi penjara, nanti jadi neraka, ujung-ujungnya wah repot, saudara-saudariku. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, semuanya ini 15 ini saudara hafal dan saudara baca dan list ya, sehingga menjadi alat bantu. Jadi saudara punya dua listnya ya, list di sebelah kiri dan list di sebelah kanan. Yang kiri adalah 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, lagunya sangat baik sekali ya, lagu dari sekolah minggu ajarkan ya. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku, ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, itu dia tadi 9 buah roh itu yang memimpin, yang menjadi ciri khas trademark orang Kristen. Kita melawan 15 list di sebelah kanan itu yang tadi adalah keinginan daging atau perbuatan daging. 15 list ini harus hilang.
reduce, berkurang sampai akhirnya hilang. Sedangkan yang 9 ini, yang 9 buah roh ini, jumlahnya nggak boleh berkurang, harus 9. Tetapi kadarnya ditambah. Ya, ingat ya, yang buah-buah roh kadarnya ditambah, jumlahnya nggak boleh berkurang. Sesuai perintah Tuhan Yesus, hendaklah buahmu tetap. Nah, yang 15 ini berangsur-angsur reduce, berkurang sampai akhirnya hilang. Dan kita menjadi manusia yang menyenangkan Tuhan. Dan kita dikendalikan Roh Kudus seperti gambar hati tadi, saudara dan saudariku. Hatinya isinya itu apa? Bangku. Bangkunya diduduki oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus. Kita ada di mana? Kita ada di bawah kaki Tuhan Yesus, ada di bawah kaki bangkunya itu. Saudara dan saudariku, itu wujud kerendahan hati, wujud dari buah-buah roh yang menguasai kita, yang menuntun hidup orang percaya. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berdampak, orang Kristen yang dikenang, saudara. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Dicatat sejarah, hidup kita tuh tidak seperti dunia gitu loh. Jadi kita berbeda, kita dipisahin, kita berbeda, berlawanan dengan mereka. Mereka mementingkan diri sendiri, ya kita mengasihi, ya, saling berbeda gitu loh. Itulah menjadi trademark kita. Itu adalah pesan firman Tuhan di bulan Desember ini. Kiranya kita senantiasa terus setia kepada Tuhan, kita percaya pada Dia, dan kita percaya pada Roh Kudus yang akan merubah kita. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, Dia menuntun orang percaya, saudara-saudariku. Kita tidak sebagai ditinggalkan Tuhan Yesus sebagai orang yatim piatu, ya. Kita tidak seperti domba di kawanan serigala, tetapi Dia karuniakan Roh Kudus yang menjadi hikmat, menuntun kita, memimpin kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh dan kita menjadi manusia yang menyenangkan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua mendapat berkat. Kita sudah mengerti firman Tuhan tentang buah-buah roh. Hasilkanlah buah-buah roh, hasilkanlah buah-buah roh, buahmu tetap, dan kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadi orang Kristen yang dikenang. Kita akan berdoa, kita akan akhiri firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan Tuhan Roh Kudus terhadap kami di dalam session ibadah dan pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur kami lebih mengerti tentang 9 buah roh yang akan dihasilkan oleh kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang berlawanan dengan 15 keinginan daging, perbuatan daging yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Kami percaya setelah kami mengerti firman Tuhan, kami akan berbuah dan buah kami tetap. 9 buah roh itu akan kami miliki dan kadarnya akan kami tambah terus setiap hari, agar kami semakin sempurna menuju kepada kesempurnaan Kristus yang adalah sempurna itu. Dan kami akan menghilangkan 15 keinginan daging itu, sehingga semakin hari berkurang dan hilang dari hidup kami. Kami menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan senang dengan kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menguasai hati dan kami dan pikiran kami, dan Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan dan memaparkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Ditolonglah kami Tuhan, tolonglah kami Roh Kudus di saat kami lemah dan butuh pertolongan. Engkau akan menjadi hikmat dan menjadi penolong kami, penghibur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami senantiasa mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan bersama, amin. Haleluya. Saudara, hari saya berkati saudara sudah mendengar firman Tuhan lewat hambanya, dan saya percaya saudara akan tetap bertumbuh bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus dalam iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya. Saudara, saya percaya setiap firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Jadi, saudara dengar, saudara nyimak terus firman Tuhan, seperti yang hambanya tadi tabur, saudara akan selalu diberkati, dan iman saudara tetap bertumbuh. Dan hasilnya, saat Tuhan Yesus datang, saudara dan saya akan didapati iman. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua. Dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Nah, sudah diberkati katakan amin. Saudara jangan lupa, saudara di sini ada rekening dari gereja.
saudara boleh menyisihkan berkat yang Tuhan berikan, boleh saudara kirim melalui rekening ini, rekening gereja Betani Sunter. Dengan begitu saudara ikut membantu pelayanan gereja, ikut menjadi berkat buat gereja, buat hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, ya. Buat supaya firman itu tetap berkembang, tetap bertumbuh, tetap diberitakan. Jadi saudara jangan pelit, karena orang pelit tidak ada bagiannya dalam kerajaan sorga. Berapapun saudara punya uang, silahkan saudara transfer. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.